Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Syarifah dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sudimoro. Saya ingin menceritakan, menyampaikan atau mendeskripsikan keadaan kelas 5B Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sudimoro tentang adanya zona-zona ataupun papan sebelum saya mengikuti gerakan sekolah menyenangkan dan sesudahnya. Saya mulai langsung saja. Sebelum saya ikut GSM, kelas saya sudah ada yang namanya papan atau data jam kedatangan siswa. Dulu siswa datang masuk kelas langsung menggeser jarum jam berapa dia datang, langsung di di situ dia meletakkan jam kedatangannya. Tapi setelah saya ikut gerakan sekolah menyenangkan atau workshop yang diadakan di JSM, di sana saya memperoleh ilmu tentang pembuatan zona-zona. Jadi apa yang saya peroleh di workshop itu saya terapkan, saya amalkan di sekolah saya. Ini dimulai dari yang pertama, zona kedatangan siswa. Nah, di mana siswa yang datang tidak menggeser jarum-jarum lagi, tapi dia mengambil namanya lalu dimasukkan di nomor urut sesuai dia datang. Ini yang pertama tentang zona kedatangan siswa. Dulu sebelum saya ikut GSM, kelas saya belum ada yang namanya zona emosi. Setelah saya mengikuti gerakan sekolah menyenangkan, saya membuat yang namanya zona emosi, di mana siswa atau anak didik saya ketika dari rumah mereka mengaplikasikan perasaannya dari rumah itu senang atau bahagia atau sedih, lalu mengambil namanya terus dimasukkan di kotak-kotak sesuai dengan perasaan dia ketika dari rumah sampai ke sekolah. Kemudian zona kesepakatan kelas. Dulu adanya kontrak belajar. Sebelum zona kesepakatan kelas, saya sudah membuat yang namanya kontrak belajar. Setelah ikut workshop GSM, saya membuat yang namanya zona kesepakatan kelas. Lanjut. Dulu sebelum workshop GSM di kelas saya sudah ada juga yang namanya pohon prestasi. Nah, setelah adanya kegiatan workshop GSM zona prestasi, pohon prestasi saya rubah menjadi zona prestasi. Ini hasil dari kegiatan mengikuti workshop. Lanjut. Dulu hasil karya anak saya pajangkan di mading atau majalah dinding semuanya. Tapi sekarang setelah adanya kegiatan workshop mading, saya ganti nama menjadi zona hasil karya siswa. Nah, inilah hasil karya anak-anak dipajang di sini. Lanjut, sudut baca. Sudut baca ini sudah ada sejak dulu sebelum ikut workshop kelas saya sudah ada sudut baca, di mana ketika istirahat atau ketika ada pelajaran yang membutuhkan buku tambahan, anak-anak belajar atau mencari di sudut baca ini. Dulu sebelum ikut workshop di kelas saya belum ada yang namanya zona harapan atau zona cita-cita.
Tapi setelah saya mengikuti kegiatan workshop di kelas saya ada yang namanya zona harapan atau cita-cita, di mana anak-anak menuliskan cita-citanya di zona ini, kemudian dia tempel sesuai apa yang dia cita-citakan. Saya pajang paling tinggi karena apa? Biar cita-citanya itu setinggi langit, begitu. Ini ada di kelas 5 sekarang zona kerapian sepatu atau sandal, supaya anak-anak ketika mau sholat ataupun setelah sholat meletakkan sepatu atau sandalnya yang rapi di zona kerapian sepatu atau sandal. Dan yang selanjutnya zona kebersihan. Zona kebersihan itu sejak dulu sudah ada sebelum ikut workshop, tapi dulu belum ada papan namanya, hanya sekedar alat kebersihan. Nah, sekarang setelah mengikuti kegiatan workshop GSM, alat-alat kebersihan ini dirapikan, kemudian dikasih nama zona kebersihan. Nah, ini sudah komplit alat kebersihannya untuk kegiatan sehari anak-anak dalam menjalankan piket. Menjemukan, membosankan menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Dari saya cukup sekian. Bu Syarifah, wali kelas 5B, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sutimoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada di kelas 5 sekarang zona kerapian sepatu atau sandal, supaya anak-anak ketika mau sholat ataupun setelah sholat meletakkan sepatu atau sandalnya yang rapi di zona kerapian sepatu atau sandal. Dan yang selanjutnya zona kebersihan. Zona kebersihan itu sejak dulu sudah ada sebelum ikut workshop, tapi dulu belum ada papan namanya, hanya sekedar alat kebersihan. Nah, sekarang setelah mengikuti kegiatan workshop GSM, alat-alat kebersihan ini dirapikan, kemudian dikasih nama zona kebersihan. Nah, ini sudah komplit alat kebersihannya untuk kegiatan sehari anak-anak dalam menjalankan piket. Kemudian yang terakhir, tata tempat duduk atau posisi tempat duduk. Dulu sebelum kegiatan GSM, tempat duduknya itu hanya berbanjar. Lah, setelah mengikuti kegiatan GSM, tempat duduknya saya buat sesuai dengan apa yang saya peroleh di GSM. Ini perubahan daripada kegiatan pembelajaran sehari-hari, supaya dalam KBM itu ada interaksi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan teman. Nanti belajar ada yang namanya diskusi, ada yang kelompok, jadi sosialisasi atau interaksi bisa menjadi lebih mudah. Yang saya peroleh dari kegiatan workshop GSM, semoga yang saya tampilkan ini bisa merubah mindset pembelajaran anak